LG, ya lihat mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Asrifah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, NIM 2024110060. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, sedangkan bahasa Melayu sendiri berakar dari rumpun bahasa Austronesia. Menurut sejarawan Leonard Y. Andaya, bentuk paling purba disebut Proto-Melayu atau Polinesia, yang diperkirakan mulai berkembang di Filipina 2500 tahun sebelum Masehi. Bahasa Melayu purba ini berkembang seiring tumbuhnya kebudayaan maritim para penuturnya. Mereka membangun komunitas di tepian sungai selama berabad-abad dan saling berkomunikasi sehingga menjadikan bahasa Melayu sebagai basantara atau bahasa perantara. Kedukan Bukit adalah prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menjadi bukti arkeologis tertua penggunaan bahasa Melayu kuno dengan huruf Pallawa. Musafir dari Cina bernama Ising yang berkunjung ke Kerajaan Sriwijaya dan menyatakan di tempat tersebut ada bahasa Kunlun yang berdampingan dengan bahasa Sanskerta. Bahasa ini digunakan untuk keperluan sosial, politik, dan juga sebagai bahasa pengantar untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan agama Buddha. Pada abad ke-14, Samudra Pasai tumbuh sebagai kota dagang baru di bagian utara Selat Malaka, sehingga bahasa Melayu ketambahan kosakata baru dari negara Arab dan Persia. Penyerapan bahasa tersebut dapat dilihat pada prasasti Munye-Tujuh yang mulai menerapkan penanggalan Hijriyah menggantikan kalender Saka. Bahasa Melayu tidak hanya menyerap bahasa asing, tapi juga mempengaruhi bahasa lokal di Asia Tenggara. Antonio Pigafetta, anggota dari Ferdinand Magellan yang merupakan seorang explorer yang melakukan ekspedisi keliling dunia hingga membuat kamus bahasa Melayu berjudul Vocabuli de Questi pada tahun 1522 Masehi. Hingga akhir abad ke-19, masyarakat Nusantara paling sedikit mengenal dua bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Pasar yang digunakan sehari-hari dan bahasa Melayu Tinggi yang terbatas pemakaiannya. Pada Traktat London disepakati bahwa Belanda menguasai Indonesia, sementara Inggris memerintah kawasan Semenanjung Malaya dan Singapura. Sejak saat itu, Kerajaan Riau dan Kerajaan Johor berkembang sendiri yang mana kemudian bahasa Melayu Riau dijadikan tulang punggung bahasa Indonesia. Pada tahun 1896, seorang warga Belanda bernama Charles Adrian van Oppohitsen ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk menstandarisasikan aksara Latin untuk bahasa Melayu. Proses ini menghasilkan sebuah buku berjudul Logat Melayu pada tahun 1901 yang kemudian dikenal dengan nama Ejaan van Oppohitsen. Intervensi semakin kuat dengan dibentuknya Komisi Bacaan Rakyat. Kemudian pada tahun 1917, lembaga ini berubah menjadi Balai Pustaka. Pada tahun 1926 diadakan Kongres Pemuda pertama. Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani dari organisasi Jong-Java mengusulkan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Dari usulan ini diadakan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928, ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa bersamaan dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Dari sinilah penyebutan bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia secara sosiologis. Namun secara yuridis, bahasa Indonesia baru diakui sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945.